Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih adalah inisiatif yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa, meningkatkan ketahanan pangan nasional, dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Yang pasti, Koperasi Desa Merah Putih tidak ada di janji kampanye beliau. Atau mungkin Pak Presiden lihat BUMDes tidak ada pergerakan, atau mungkin beliau baru sadar bahwa usaha yang cocok untuk rakyat adalah koperasi. Daripada penasaran, kita dengerin langsung aja penjelasan beliau. Kita tahun ini akan membuka 80.000 koperasi. Setiap desa akan kita minta untuk segera mendirikan koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional. Dan setiap desa akan kita bantu kredit. Kita harapkan tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin untuk menyimpan hasil panen, dan setiap koperasi akan kita beri kredit untuk punya truk. Kita harapkan tiap koperasi desa akan punya 2 truk masing-masing, sehingga nanti koperasi desa, petani desa tidak akan ada hasil panen yang tidak sampai ke pasar. Dan nanti pupuk bisa diambil dalam waktu cepat langsung ke gapoktan. Dan tidak boleh lagi ada terlalu banyak perantara, terlalu banyak tengkulak. Saya setuju tadi ada perwakilan petani yang mengatakan kalau bisa langsung aja ke gapoktan. Ini kita usahakan ya, yang belum sampai. Jadi saudara-saudara yang desa nelayan di pantai, kita juga bikin nanti koperasi nelayan. Juga perlu cold storage, pendingin supaya ikan-ikan bisa segar. Dan nanti ada gerai-gerai di tiap koperasi desa. Dan tiap gerai, diantaranya ada gerai apotek desa. Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat yang terjangkau oleh rakyat. Jadi nanti obat-obat itu obat istilahnya generik, obat mungkin kotaknya tidak terlalu berwarna-warni, tapi obatnya sama, yang bisa dijangkau oleh rakyat dalam waktu dalam harga yang mungkin bisa sepertiga, bahkan bisa 10% dari harga yang ada di kota-kota. Kita juga nanti akan membuat supaya ikan-ikan bisa sampai ke seluruh rakyat Indonesia. Penolakan yang paling besar justru dari desa sendiri. Koperasi Desa Merah Putih dianggap menjadi saingan BUMDes yang telah lahir lebih dulu. Benarkah demikian? Di sini bisa lihat bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang dan badan hukum koperasi. Sementara BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa guna mengelola usaha. Jadi jelas perbedaannya bahwa koperasi adalah kumpulan orang, sementara BUMDes dimiliki oleh desa. Kemudian selanjutnya kepemilikan koperasi dimiliki oleh anggota atau masyarakat atau warga desa, sementara BUMDes dimiliki oleh pemerintah desa. Jadi jelas tujuan utamanya kalau koperasi untuk kesejahteraan anggota, kalau BUMDes meningkatkan pendapatan asli desa atau PADES. Kemudian dari sumber modal juga koperasi berasal dari simpanan anggota, sementara BUMDes berupa penyertaan modal dari APBD dan aset desa.
Dan yang paling penting adalah pengambilan keputusan. Dalam koperasi, setiap anggota memiliki hak yang sama, one man one vote. Sementara untuk BUMDes, keputusan pengelolaan oleh direksi dan dewan pengawas yang ditunjuk pemerintah desa. Dan dari kekuasaan tertinggi juga koperasi kekuasaan tertingginya di rapat anggota, sementara BUMDes di musyawarah desa. Kemudian untuk keuntungan sendiri dalam koperasi melalui sisa hasil usaha pada anggota, sementara keuntungan dari BUMDes menjadi pendapatan desa digunakan untuk program pembangunan desa. Kemudian untuk fokus usaha, koperasi lebih fleksibel, dapat bergerak di berbagai bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai kebutuhan anggota. Sementara kalau BUMDes cenderung lebih fokus pada pengelolaan aset desa dan potensi strategis desa yang melibatkan kepentingan seluruh warga. Dan orientasinya, jadi koperasi itu adalah lebih berorientasi pada anggota dan pelayanan kebutuhan mereka. Di anggota-anggota yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama bergabung. Sementara untuk BUMDes orientasinya orientasi sosial, ada pelayanan masyarakat dan komersial, mencari keuntungan untuk PADes. Jadi di sini sangat jelas perbedaannya, bahwa dari sisi kepemilikan juga sudah jelas, kemudian dari modal juga sudah jelas perbedaannya, dan dari sisi keuntungan juga sudah jelas. Kemudian untuk pendiriannya telah diatur dalam untuk pelaksanaan menteri koperasi nomor 1 tahun 2025 tentang pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, di mana untuk pembentukan bisa ada 3 hal, yaitu pertama pendirian koperasi baru, yang kedua pengembangan koperasi yang sudah ada, yang ketiga revitalisasi. Kemudian untuk penambahan dan diawali dengan koperasi, kemudian dilanjutkan dengan desa Merah Putih atau kelurahan Merah Putih, dan diakhiri dengan nama desa kelurahan setempat. Jika ada kesamaan nama desa atau nama kelurahan, maka ditambahkan dengan nama kecamatan, kabupaten atau kota. Dan untuk koperasi syariah wajib mencantumkan kata syariah pada penamaan koperasi. Ini contohnya. Untuk pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diawali dengan musyawarah desa khusus pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dengan agenda sebagai berikut. Hasil musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus yang membahas tentang pendirian koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dibuat dalam notulen rapat atau berita acara rapat yang dituangkan dalam rancangan anggaran dasar, dilengkapi dengan dokumen daftar hadir rapat, fotokopi kartu tanda penduduk para pendiri sesuai daftar hadir, dan surat rekomendasi dari kantor desa atau kelurahan setempat. Rancangan anggaran dasar membahas pokok-pokok materi rancangan anggaran dasar yang meliputi nama koperasi, nama para pendiri, alamat, jangka waktu berdiri, maksud dan tujuan, keanggotaan koperasi, perangkat organisasi koperasi, modal koperasi, besaran setoran simpanan wajib dan simpanan pokok, bidang usaha, rapat anggota, pembagian SHU, perubahan anggaran dasar, ketentuan mengenai perubahan, penyelesaian serta hapusnya status badan hukum, dan sanksi.
untuk berita acara, kemudian rancangan anggaran dasar tercantum dalam lampiran Juklak nomor 1 tahun 2025 tentang pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Kemudian para pendiri menghadap kepada NPAK atau notaris pembuat akta koperasi untuk kemudian NPAK membuat akta pendirian. Selanjutnya NPAK mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi melalui AHAU online, dan ketika disetujui maka SK pengesahan akta pendirian koperasi terbit dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan otomatis Badan Hukum Koperasi telah terbit. Ini alur pendirian koperasi desa atau kelurahan merah putih. Kemudian catatan lain adalah pengurus, pengawas, pengelola. Dalam Juklak disebutkan bahwa pengurus minimal 5 orang dan harus ganjil. Kemudian mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal, dan dedikasi terhadap koperasi. Kemudian mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan. Dan tidak ada hubungan keluarga saudara, misalnya anak, cucu, dan semenda. Hubungan dengan pernikahan, misalnya ipar, kemudian besan, mertua. Tidak berasal dari pimpinan desa, berarti perangkat desa dan aparatur desa tidak boleh menjadi pengurus koperasi desa merah putih atau koperasi kelurahan merah putih. Dan untuk pengawas minimal 3 orang, dengan ketuanya adalah kepala desa atau lurah ex officio. Kemudian tidak ada hubungan keluarga saudara dan semenda dengan pengurus dan pengawas. Dan pengurus dapat mengangkat pengelola dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan koperasi dalam pengembangan usahanya. Pengelola dalam artian bisa mengangkat manajer atau karyawan. Dan ini adalah bidang usaha yang dijalankan oleh koperasi desa atau kelurahan merah putih. Ini hampir sama dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Presiden, seperti ada gerai sembako, obat murah, klinik, gerai kantor koperasi, usaha simpan pinjam, pergudangan, dan dapat melaksanakan kegiatan usaha lain sesuai dengan penugasan pemerintah, kearifan lokal, dan kebutuhan masyarakat desa setempat, serta karakteristik wilayah. Dengan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih adalah amanat dari Presiden. Saatnya kita berprasangka baik pada pembentukan koperasi desa dan kelurahan merah putih. Mari kita jalankan bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap langkah dan ikhtiar kita dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui koperasi desa merah putih ini. Dengan bekerja sama, kita yakin koperasi akan menjadi tonggak kesejahteraan, pemerataan ekonomi, dan penguatan gotong royong di setiap penjuru negeri. Mari kita buktikan bahwa semangat merah putih mampu membawa kemajuan bagi desa dan kelurahan kita tercinta. Sekian dan terima kasih.